Hai guys, terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Dan juga aku mau ngucapin selamat datang buat penonton-penonton aku yang mungkin ya baru sedikit, tapi nggak apa-apa lah ya. Dan video ini adalah video pertama aku di YouTube aku. Sebenarnya sih bukan pertama ya. Ini sebenarnya kemarin-kemarin itu beberapa tahun yang lalu itu aku ada juga ngupload video di YouTube. Cuman video ini tuh kok hapus karena ya nggak pede aja gitu, nggak pede. Tapi nggak apa-apa, sekarang aku mau konsisten untuk bikin YouTube. Jadi aku harap banget dukungan kalian guys, untuk kalian semuanya yang lagi nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sih, dan juga like. Aku minta tolong banget, itu sangat memotivasi aku untuk bikin video-video gitu loh guys. Dan juga ya meskipun ini video pertama aku mohon banget dukungan kalian. Oke. By the way, di video kali ini aku bakal bikin kayak kayak story time gitu, cuman kayak bercerita-cerita. Karena kan aku tuh orangnya tuh suka cerita. Cuman sekarang itu kayaknya karena kemarin kan aku sempet ngekos ya, tinggal di Kalimantan gitu. Terus aku ngekos sama temen-temen aku di sana. Cuman karena sekarang aku tuh lagi nggak di sana gitu. Aku sekarang lagi tinggal sama kakak aku di Batam. Jadi aku tuh nggak ada temen cerita gitu. Terus malam tuh aku mikir, kayaknya bagus gitu ya kalau aku ceritanya tuh di YouTube gitu. Bikin video terus cerita gitu. Jadi ya aku juga menghilangkan kegabutanku. Kalian yang nonton yang lagi gabut juga bisa mendengarkan cerita aku gitu ya, meskipun sebenarnya nggak penting gitu ya kan. Ya, tapi ya nggak apa-apa lah, kalian dengerin aja lah ya guys. Oke. Jadi di video aku kali ini, di video pertama aku mau bikin story time tentang kehidupan susahnya kehidupan di negara orang ya. Maksudnya susahnya tuh, aku itu kan sama keluarga aku itu aku dari lahir, bahkan lahir juga itu di negara orang, di luar negeri, bukan di Indonesia lah istilahnya gitu. Nah di sini aku mau sedikit cerita tentang gimana sih kehidupan aku sama keluarga aku di sana. Oke, pertama-tama orang tua aku itu sekarang lagi ada di Malaysia guys. Malaysia, tepatnya di negeri Sabah. Di Kundasang. Itu kalau kalian cari Gunung Kinabalu, itu tuh di situ. Kita di kaki gunungnya. Maksudnya bukan di kaki-kaki gitunya, cuman kayak kalau keluar rumah tuh langsung lihat gunung gede gitu. Ya gitu di situ. Jadi kayak tempat pergunungan gitu. Nah, orang tua aku itu kerjanya itu sebagai petani. Jadi tanam-tanam sayur gitu. Aku tuh emang udah lahir dari sana gitu. Aku, kakak aku sama adik aku itu emang udah lahir di sana. Mama papa aku juga nikahnya di sana gitu kan. Di Malaysia. Dan juga kita itu bertumbuh dan besar di sana. Sebenarnya kalau dibilang orang ya, kalau kita itu hidup di negeri orang tuh enak, banyak duitnya gitu kan. Sebenarnya sih ya mungkin mereka berpikirnya seperti itu. Cuman untuk kalau aku nih yang merasakan sendiri, sebenarnya nggak enak-enak banget gitu loh. Kenapa aku bilang? Karena kita aja tuh ya mungkin kalau diibaratin kita nggak hidup mewah gitu, kita hidupnya sederhana tapi ya berkecukupan gitu. Dari aku lahir, kita itu tinggal di rumah yang cukup sederhana, rumah yang
aku tuh gimana ya, kalau ngelihat kayak rumah yang terbuat dari kayak beton gitu kan, itu udah kelihatan bagus banget gitu. Karena aku dari kecil itu nggak pernah tinggal di rumah eh, apa yang terbuat dari batu bata gitu. Nah terus apa kita itu tinggalnya di rumah ya kayu-kayu gitu, maksudnya terbuat dari kayu. Sebenarnya sih sederhana lah istilahnya gitu guys. Nah terus juga orang tua aku itu setiap setiap pagi gitu kan bangun, masuk ke kebun kerja gitu, ngangkat sayur lagi, tanam sayur gitu. Nah kita itu awal pertamanya itu tinggal di, aku kasih nama Kundasang Lama. Emang bukan kasih nama sih, emang namanya gitu, di Kundasang Lama. Di Kundasang Lama itu orang tua aku kerja, mereka itu sewa kayak nyewa tanah gitu. Jadi kayak per bulan itu orangnya datang gitu kan. Jadi penghasilannya itu full gitu buat mereka. Penghasilannya itu kayak kalau dapet jual sayur sebulan, jadi uang itu buat mereka paling cuman buat bayar um, apa buat bayar sewa tanahnya gitu. Nah terus itu di situ ya lumayan enak sih kita, maksudnya ya kita lumayan untuk keuangan tuh lumayan bagus gitu lah ya. Nah habis itu nggak tahu ya di tahun berapa itu tuh kita ada keadaan dimana kita harus pindah karena di Kundasang Lama itu mengalami longsor. Jadi longsornya itu gimana ya, tanahnya itu tuh kayak awalnya kan kayak gini, tanahnya itu jadi turun gitu. Jadi terus juga pokoknya tuh longsor gitu deh sedaerah itu gitu. Jadi ya mau nggak mau kita harus pindah kan. Jadi kita pindahlah, kita angkat barang itu ke satu kampung lagi. Satu kampung itu namanya Kampung Cinta Mata. Nah di Kampung Cinta Mata itu kita itu harus mulai dari nol lagi karena di sana itu kan nggak ada rumah ya. Nah kita itu harus bangun rumah gitu. Cuman karena ya kita kan pindahnya itu dadakan gitu kan karena longsor gitu kan, pindahnya dadakan. Nah abis itu untungnya di sana itu ada kayak gudang gitu loh, gudang kayak tempat nyimpan kayak baja, tai ayam gitu-gitu untuk tanaman-tanaman gitu kan. Nah, jadi kitanya tuh tinggalnya di situ. Kita bersihkan gitu kan. Terus ya pokoknya bersihkan gitulah. Dan itu juga tuh gudangnya itu terbuat dari seng semua gitu. Terbuat dari seng semua. Jadi kita tinggal di situ sambil bikin rumah di sebelahnya. Nah, tapi ya dengan hidup bersyukur kita ya puji Tuhan sih kita bisa melalui semuanya itu sampai rumahnya kita itu jadi, kita pindah ke rumah itu gitu kan. Terus ya di situ kayak biasa gitu kehidupannya. Cuman keuangannya itu agak lebih susah karena apa? Karena di situ itu tanahnya itu kan kalau yang tadi kan kita sewa ya, jadi enak gitu. Cuman ya istilahnya kalau kayak dipatokan sebulan ini sewanya mungkin 300 ringgit gitu kan. Aku juga nggak tahu sih harga sewaannya berapa gitu kan dulu. Contoh aja ya, contoh 300 ringgit gitu. Nah terus kalau dapat pendapatan sebulan lebih tinggi dari itu kan ya kita masih untung banyak gitu. Cuman kalau di Cinta Matanya ini kita itu nggak nyewa guys, kita nggak nyewa, kita itu kayak kerjasama gitu loh sama tuan tanahnya. Jadi kayak 37 gitu loh. Kayak kalau kita dapat misalkan nih dapat uang 1.000 ringgit gitu sebulan gitu kan, dapat 1.000.
Jadi kita harus bagi gitu, bagi kitanya dapat 30%, bosnya dapat 30% gitu. Jadi kita harus bagi dua gitu. Jadi kan itu kan rasanya tuh kayak nggak enak aja gitu. Nah setelah itu ya beberapa tahun lah ya kita tinggal di situ. Habis itu kita pindah lagi, cuman nggak pindah kampung, tetap di Kampung Cinta Mata itu, cuman kita naik ke atas agak rumah, kan ini rumah aku nih yang baru dibangun nih di Cinta Mata nih. Nah kita agak naik ke sini, kita bikin rumah lagi di sini. Kita tuh dapat bos baru gitu kan, dapat bos baru itu orang Cina guys. Jadi kita pindah nih, dibikinlah rumah baru di sini gitu. Jadi kita pindah. Jadi karena kan awalnya di sini itu kita kerjanya cuman apa namanya, kalau di Indonesia tuh namanya apa ya? Selada air. Ya itulah. Nanti aku kasih lihat fotonya deh. Nanti aku kasih lihat fotonya di sini. Oke. Nih. Nah, abis itu kita kan pindah di sini nih. Pindah di rumah ini. Nah, itu tuh jadi dibukalah kebun baru gitu. Jadi nggak cuman kerja selada air doang gitu di bos yang ini, di bos yang rumah ini gitu. Kita juga kerja, orang tua aku juga kerjanya tuh kerja sama bos orang China gitu, orang Cina di sana. Nah terus itu mereka bukalah kebun gitu. Cuman kebunnya tuh agak bagus ya, soalnya pakai kayak camp gitu loh, camp. Ya nanti aku tunjukin fotonya deh, kayak gitu. Nah terus itu di situ juga sama gitu, kita berbagi gitu, berbagi. Aku sebenarnya sih nggak terlalu ngerti gimana gitu. Cuman yang aku denger sih kayak aku denger dari mama papa aku tuh bilangnya kayak gitu, kayak dibagi gitu. Kayak kalau kita dapat seini, bosnya dapat seini, kita dapat segini gitu guys gitu. Nah jadi ya cuman yang aku mau intinya dari cerita ini adalah sebenarnya tuh kadang kalau orang lihat tuh kayak kemarin kan aku SMA gitu kan ke Kalimantan gitu kan, datang ke sana terus dibilang ini adalah anak Malaysia gitu. Terus mereka tuh kayak seneng gitu kan, ya bagus sih, seneng gitu. Mereka kayak enak ya, pasti seru deh di sana gitu. Sebenarnya sih nggak juga gitu. Ya gitu deh gitu. Dan juga untuk mendapat pendidikan aja tuh susah di sana guys. Dulu tuh aku ya ya bukan cuman aku sih, banyak juga teman-teman aku gitu yang seumuran aku, seangkatan aku tuh untuk dapat pendidikan di sana tuh susah gitu. Cuman kalau kalian mau tahu cerita aku tentang gimana perjalanan aku menempuh pendidikan selama di negara orang itu, sebenarnya tuh agak ya pokoknya gitu deh gitu guys. Kalian komen aja. Oke guys, jadi itu dia tadi video aku, cerita-cerita aku tentang kehidupan, gimana susahnya kehidupan aku sama keluarga aku di negara orang ya, di luar negara itu sebagai TKI gitu ya. Jadi cerita ini tuh aku tuh bukan bermaksud apa-apa, aku tuh nggak ada maksud maksudnya mau bilang apa-apa gitu, mau menyinggung gitu kan. Cuman aku pengen share aja cerita ke kalian karena ya mungkin kayak temen-temen aku kan, kayak kemarin aku ke Kalimantan gitu kan, SMA di sana. Banyak juga temen-temen aku yang kayak penasaran gitu tentang cerita aku. Mungkin buat kalian juga ada yang kayak penasaran gitu kan, mau tahu gimana sih. Mungkin ada beberapa orang yang tinggal di luar negara tapi hidupnya enak gitu, tapi ada juga beberapa orang yang ternyata hidupnya tuh nggak seenak di pemikiran orang gitu. Jadi untuk kalian yang mungkin suka gitu sama video aku, suka denger cerita-cerita aku karena aku tuh orang suka cerita gitu ya, kedepannya aku bakal bikin video cerita-cerita kayak gini lagi gitu. Jadi kayak kalau aku mau cerita apapun itu gitu, mungkin kalau kalian juga mau request aku cerita tentang apa gitu, kalau ada yang
pas gitu yang mungkin pernah terjadi di kehidupan aku bakal cerita. Kalian bisa komen aja, mungkin mau minta hal yang lucu, hal yang memalukan, hal yang apa gitu, aku bakal bikin buat kalian. Jadi untuk kalian jangan lupa di like, komen, dan subscribe sih paling penting guys. Oke, dan juga kalian share ke teman-teman kalian gitu. Jangan lupa dukung aku terus ya guys, biar aku semangat bikin videonya. Dadah, makasih, I love you.